Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap untuk belajar. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi ya, shalom, selamat malam. Kita bersyukur bisa kembali bersekutu di dalam belajaran kita ya. Setelah beberapa minggu saya absen, sekarang keluarga saya sudah kembali semua. Jadi sudah bebas tugas nganterin ke sana sini, dan kita bisa mulai lagi untuk Bible study malam hari ini. Nah, saudara, saya kembali mengingatkan bahwa belajar Alkitab itu bukan hanya tanggung jawab hamba Tuhan. Kalau saudara mau jadi hamba Tuhan, of course itu harus. Tetapi jemaat biasa juga punya tanggung jawab yang sama ya. Jadi jangan berpikir, saya ngapain belajar Alkitab susah-susah gitu. Saya kan nggak mau jadi pendeta. Saudara, nggak harus saudara jadi pendeta. Karena perintah Tuhan itu diberikan kepada setiap orang, kepada setiap jemaat, agar kita belajar firman. Kalau saudara belajar kitab 1 Tesalonika dan 2 Tesalonika ya, saya bertepatan minggu ini khotbah di Maskot di GB True Vine, itu mereka sedang membahas surat-surat Paulus dan sudah masuk kitab 1-2 Tesalonika yang nanti juga kita akan tentunya masuk ke sana in the future. Dan Paulus itu di sana dikatakan hanya spend time 3 Sabat, cuma 3 minggu, tetapi banyak ahli-ahli Alkitab menyatakan mungkin lebih dari 3 minggu. Dan saudara perhatikan, waktu Paulus ada di Tesalonika, Paulus itu udah mengajarkan kebenaran mengenai akhir zaman. Mereka itu baby Christian, saudara. Sedangkan pengertian mengenai pengangkatan gereja, masa tribulasi, terus kedatangan Yesus kedua kali, itu kan topik berat buat jiwa baru. Tapi ternyata Paulus tidak tidak kurang semangatnya dan tidak menganggap ini masih baby Christian, tapi justru mereka diberikan pengetahuan Alkitab yang cukup mendalam. Nah, saya berharap saudara dalam belajar firman Tuhan itu mindsetnya harus seperti itu gitu ya. Karena kita yang di lingkungan gereja karismatik dan Pentakosta itu memang kan lebih menekankan praktikal gitu ya. Jarang sekali gereja-gereja karismatik dan Pentakosta itu yang berani untuk belajar Bible study secara deep gitu. Nah, karena itulah kita paling tidak bisa mematahkan stigma itu, sehingga apapun aliran gereja kita, tetap kita harus mau belajar firman Tuhan dalam gitu ya, sebagai jemaat. Dan juga saya tahu kita semua di sini sebagian besar adalah pelayan-pelayan Tuhan gitu ya. Saudara berkhotbah di Sunday School, di youth, saya juga hari juga sudah mulai khotbah di umum. Itu kan sangat membantu sekali untuk kita bisa mengerti Alkitab dengan baik, sehingga kita make sure apa yang kita katakan di atas mimbar itu bukan pengetahuan manusia dari pengertian kita, tapi memang Alkitab menyatakannya seperti itu. Ya, nah, hari ini kita kembali melanjutkan mengenai bibliologi, yaitu kita sudah sampai ke lesson 9 tentunya. Saya kembali mengulangi dan mengingatkan lagi ya, yaitu mengenai intisari seluruh Alkitab. Ini seri yang cukup panjang, saudara, dan kita sudah sampai di kitab Yesaya ya. Ini section yang baru. Kalau saudara membagi Alkitab dengan beberapa section di Perjanjian Lama ya, kita sudah belajar ada 5 di dalam kitab hukum ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu setelah itu kitab nabi-nabi besar ya kan, kitab sejarah yang dimulai dari kitab Yosua,
lalu Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, ya. Setelah itu kita sudah menyelesaikan bagian yang ketiga, yaitu kitab syair atau poetry yang terdiri dari kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Nah, hari ini di dalam pertemuan 2-3 kali ke depan kita akan masuk ke section yang baru yang namanya nabi-nabi besar, ya, nabi-nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yeskiel, Daniel, saudara. Kenapa section ini disebut nabi-nabi besar? Karena tulisan porsinya itu besar. Contohnya Yesaya itu 66 pasal, ya. Demikian juga Yeskiel lebih dari 48 pasal. Kemudian Daniel 12 pasal. Hanya Ratapan saja yang tidak terlalu banyak, tapi itu ditulis oleh Yeremia. Karena itu hari ini kita hanya belajar satu kitab saja, ya. Karena ini porsinya cukup besar, saudara, ya. Kalau saya bagi menjadi dua, dengan kitab lain kayaknya terlalu terburu-buru, jadi kita akan belajar kitab Yesaya saja, lalu minggu depan kita akan belajar kitab Yeremia dan Ratapan, di mana yang menulisnya itu adalah orang yang sama, yaitu Yeremia. Baik, nah kita akan masuk ke dalam sistematika kita yang selama ini kita sudah ikuti mengenai intisari seluruh kitab, ya. Yesaya, saya beri judul itu The Book of Old Testament Gospel, ya, kitab Injil dalam Perjanjian Lama. Kenapa? Karena di dalam kitab Yesaya lah Injil pertama kali diberitakan. Jadi ini sebenarnya ungkapan, ya, walaupun kita tahu Injil itu baru secara penuh dinyatakan di Perjanjian Baru, tetapi di dalam Yesaya itu sudah dinubuatkan akan lahir Mesias yang akan menderita, mati, menebus dosa manusia. Ya, nah itu ada di nanti Yesaya 53, ya. Makanya Yesaya ini kitab yang sangat penting untuk kita mengerti dan pahami, saudara. Dan Yesaya ini kitab yang cukup besar dan berjumlah 66 pasal. Saudara, ada orang yang menyatakan bahwa Yesaya itu miniaturnya Alkitab, ya. Kalau jumlah Alkitab itu berapa total jumlah Alkitab? 66, ya. Lalu berapa jumlah Perjanjian Lama? Ada yang ingat? Di unmute saja kalau ada yang ingat. Perjanjian Lama berapa? 39. Ya, 39. Lalu Perjanjian Baru berapa? 27. Nah, kitab Yesaya itu dibagi menjadi dua section, ya. Kalau kita baca secara keseluruhan, dan banyak teolog sependapat dengan hal ini, yaitu 39 pasal itu mengenai judgment, lalu 27 pasal berikutnya menggambarkan mengenai janji pemulihan kepada Israel dan juga janji keselamatan kepada bangsa-bangsa. Ya, di kitab Yesaya khususnya di section yang pasal yang ke-40 itu dimulai pemberitaan lahirnya Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Mesias. Dan di Perjanjian Baru kita juga tahu bahwa Injil dibuka dengan lahirnya seorang nabi yang bernama Yohanes Pembaptis yang mendahului Tuhan Yesus, yang berseru di padang gurun, "Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat." Nah, jadi itu intisari kenapa Yesaya disebut sebagai miniatur Alkitab, ya. Nah, nama Yesaya itu artinya adalah The Lord atau Yahweh is salvation. Tuhan Yahweh adalah keselamatan. Ini namanya mirip artinya dengan Yosua, ya, atau Yusak atau Elisa, itu sama. Lalu Jesus itu Yah save, Yehova saves, Yehova atau Yahweh menyelamatkan. Jadi kalau saudara punya anak namanya Yesaya, bagus juga, ya. Artinya dalam sekali. Kalau ada syah di belakang itu menggambarkan Yahweh, ya, dari nama Tuhan sendiri yang kita kenal di dalam Perjanjian Lama. Nah, saudara, kitab Yesaya ini dikutip
lebih dari 65 kali di Perjanjian Lama. Ini kutipan yang paling terbesar di seluruh Perjanjian Baru mengenai kutipan di Perjanjian Lama di Perjanjian Baru ya. Dan nama Yesaya disebut lebih dari 20 kali di Perjanjian Baru. Jadi ini salah satu tokoh penting di dalam sentralitas Alkitab kita ya. Sampai karena Yesaya itu menulis dengan precision yang sangat tepat, terutama prediksi-prediksi yang dia berikan dalam nubuatan, sampai ada yang bilang bahwa porsi mengenai nubuatan-nubuatan Yesaya itu ditulis oleh orang lain. Karena kenapa? Benar-benar tepat sekali. Contohnya ya, Yesaya itu sempat menyebut ada seseorang yang bernama Koresh atau Cyrus, itu 200 tahun sebelum dia lahir. Yang nanti kita sudah tahu belajar dari kitab Esther dan Nehemia, dia inilah yang mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, saudara. Dan itu sudah disebut 200 tahun sebelum orang ini lahir. Gitu. Jadi orang-orang yang skeptik dengan Alkitab menyatakan, ini mungkin ditulis oleh orang lain, bukan oleh Nabi Yesaya. Tetapi kita tahu bahwa Alkitab itu diinspirasi oleh Alkitab, oleh firman Tuhan, oleh Roh Kudus, berarti mengandung kebenaran yang kita mesti percaya dan terima dengan sepenuh hati. Kita percaya yang menulis adalah Yesaya dengan penuh inspirasi dari Roh Kudus ya. Nah, kitab Yesaya itu kalau saudara kembali ke tahap-tahap Perjanjian Lama yang saya sudah sempat singgung berkali-kali, kita balik lagi ke divided kingdom. Jadi Yesaya itu menulis di masa kerajaan yang sudah pecah di Israel, yaitu kerajaan Israel atau utara dan kerajaan selatan atau yang disebut dengan kerajaan Yehuda. Ya, karena nanti kita akan belajar bahwa Yesaya ini bernubuat dan menulis atau hidup di masa 4 raja yang ada dicatat dalam 2 raja-raja ya, nanti kita akan lihat. Jadi ingat ya, kalau saudara mau lihat timeline-nya, Yesaya itu ada di masa kerajaan Israel yang sudah terpecah. Saya selalu ingatkan bahwa penulisan kanonisasi Alkitab itu tidak selalu ditulis berdasarkan waktu penulisannya, tapi disusun berdasarkan kategori kitabnya. Ya, jadi saya udah katakan kitab Ayub itu sebenarnya hidup di masa Abraham, tapi karena bentuk tulisannya adalah bentuk tulisan puisi atau syair atau kesusastraan, makanya dimasukkan ke dalam kategori kesusastraan. Demikian juga Yesaya, sekalipun dia hidup di kerajaan yang sudah pecah, tapi dia ada di belakang-belakang masuk kategori nabi besar. Jadi kita kadang-kadang dalam belajar kitab itu jadi mundur gitu ya, mundur ke belakang, melihat ke belakang lagi ya, seperti itu. Dan kalau saudara lihat lagi susunan ini ya, saya juga berulang-ulang sampaikan kitab Yesaya di dalam Hebrew Bible atau Tanakh itu ada dalam kategori the prophet, the later prophet ya, yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskiel dan 12 nabi-nabi kecil. Sedangkan di dalam kitab Protestan dibagi menjadi 2, nabi besar dan nabi-nabi kecil. Jadi nanti sampai kitab Maliaki kita akan konsentrasi kepada nabi-nabi yang melayani sebagian besar pada saat Israel sudah pecah, lalu saat mereka dibuang ke Babilonia dan saat mereka kembali dari pembuangan. Konsentrasinya di situ. Dari mulai Yesaya sampai nanti kitab Maliaki, nabi-nabi kecil. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama. Siapa yang menulis kitab Yesaya? Ini sangat mudah ditelusuri dan diduga karena Yesaya yang menulis sendiri di dalam Yesaya 1 ayat 1 bahwa ialah penulisnya. Kita akan membaca dalam Yesaya 1 ayat 1. Saya minta tolong Tante Memeng tolong dibacakan. Yesaya 1 ayat 1. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Amin. Thank you Tante. Ya, jadi menurut ayat ini, Yesaya menyatakan penglihatan yang ia terima, lalu dia tulis,
pada masa 4 raja, yaitu Raja Usia, Yotam, Ahaz, Hizkia, Raja Yehuda. Ya, ini ada semua di dalam kitab 2 Raja-Raja. Ya, nah, kita akan melihat dulu beberapa feature dari kitab Yesaya ini, saudara ya. Nah, saudara, kitab Yesaya ini menurut ayat ini adalah anak dari Amos, ya. Anak dari Amos. Kita tidak jelas mengerti siapa orang tuanya secara detail, hanya disebut dia seorang dilahirkan dari anak yang bernama Amos, papanya, karena bin Amos itu berarti nama orang tuanya, ya. Dan ia melayani di Yehuda sebagai nabi dalam pemerintahan 4 raja yang juga disebut di dalam ayat ini, yaitu Raja Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Ya, kemudian Yesaya itu melayani dari tahun 739 sampai tahun 686, ya, sekitar 53 tahun durasi pelayanannya dan tulisannya, ya. Kemudian di dalam pasal 7 ayat 3, kalau nanti saudara membuka di sana, kita bisa menyimpulkan Yesaya ini kelihatannya berasal dari keluarga yang cukup terpandang, ya. Kenapa? Karena dia memiliki akses kepada raja secara langsung, ya. Jadi pasal 7 ayat 3 itu dia berani dan bisa menemui Ahaz, Raja Yehuda. Itu menunjukkan bahwa Yesaya sepertinya orang yang cukup terpandang dan dihormati di dalam wilayah kerajaan. Ya, itu dalam Yesaya. Kemudian Yesaya juga memiliki 2 anak. Dia menikah, ya. Jarang sekali nabi-nabi itu disebut menikah atau tidak, tetapi Yesaya itu disebut memiliki 2 anak yang namanya itu memiliki makna simbolis, ya. Dalam pasal 7 ayat 3 dia punya anak namanya Shear-Yashub, yang artinya a remnant shall return, sisa-sisa Israel akan kembali. Jadi nama, kalau di perjanjian lama itu, ya, nama itu mengandung makna yang luar biasa. Kalau zaman sekarang kan kita ngasih nama kadang, yang penting bagus dah, yang penting gampang disebut gitu, ya. Nama saya misalnya, saya dikasih nama Dede karena dipikir saya anak bungsu. Ternyata masih keluar lagi 1 adik saya, ya kan? Tapi kalau orang zaman dulu itu mengasih nama itu nggak sembarangan, saudara. Nama itu menggambarkan karakter anak itu dan event atau peristiwa apa yang menyertai yang terjadi dalam diri seseorang, gitu. Nah, anaknya Yesaya yang pertama itu Shear-Yashub, artinya nubuatan bahwa suatu hari bangsa Israel akan kembali, ya, the remnant shall return. Kemudian anak yang kedua namanya Maher Shalal Hashbash. Itu ada di dalam pasal 8 ayat 3. Artinya hasting to the spoil atau hurrying to the prey. Nah, ini menggambarkan penghukuman yang akan terjadi atas bangsa Yehuda dalam bentuk pembuangan ke Babilonia. Jadi anak-anak Yesaya ini menggambarkan nubuatan akan apa yang terjadi atas bangsa Israel, ya. Kemudian fakta lain mengenal Yesaya saat ia dipanggil untuk bernubuat itu pada masa Raja Uzia tahun 739 sebelum Kristus, dan ia meresponi panggilan Tuhan dengan senang hati walaupun dia tahu pelayanannya tidak akan didengarkan. Itu ada di pasal 6, ya, kalau saudara ke Yesaya pasal 6, di situ Tuhan sudah bernubuat kepada Yesaya, pergi dan nyatakan isi hati Tuhan kepada orang-orang Israel. Tapi Tuhan bilang mereka mungkin gak akan dengar. Karena di dalam ayat 9 dikatakan, pergilah dan katakanlah ke bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Terlihatlah sungguh-sungguh tetapi menangkap jangan. Saudara bayangin loh, melayani panggilan Tuhan, tapi udah dikasih tahu orang yang akan kita layani nggak akan dengar. Saudara gimana, coba setia nggak? Saya coba bayangin gitu, ya, kalau saya dikasih perintah sama Tuhan gitu, Dek, kamu harus melayani GBI Immanuel, ya, sampai kamu meninggal misalnya gitu. Lalu Tuhan bilang, tapi apapun yang kamu katakan, jemaatnya nanti nggak akan mudeng dan dia nggak akan ngerti dan dia akan cuekin kamu. Saudara coba bayangkan, saudara, apakah saya masih bisa setia melayani seperti itu? Tapi Yesaya dan seperti Yeremia juga tetap setia melayani Tuhan walaupun dia tahu
dia nggak akan didengarkan. Dan ini memotivasi kita juga semua. Ya, mau saya mati. Dan ini menggambarkan Yesaya setia kepada panggilan pelayanannya, ya. Ya, ini slide-nya saya matiin dulu karena saya kasih introduction nggak berhubungan dengan slide yang saya punya ya, jadi biar nggak terlalu lama, biar saudara nggak bingung ya. Lalu kemudian Yesaya ini menetap di Yerusalem sebagai penasihat rohani bagi kerajaan dan juga bagi bangsa Yehuda secara umum. Ya, dan kalau saudara melihat pelayanan Hosea dan Mika, Yesaya itu melayani bersama-sama masanya pada masa kitab Dua Raja-Raja ya, sama seperti Hosea dan Mika. Yang tulisannya dari Yesaya ini penuh dengan simbol-simbol, kaya dengan kosakata. Jadi tulisan dari Yesaya itu luar biasa, saudara. Saint Jerome itu seorang teolog dari Itali yang menerjemahkan seluruh isi Alkitab dalam bahasa Latin. Dia bilang Yesaya itu seperti seorang pidato orator terkenal dari Yunani yang bernama Demosthenes, karena tulisannya yang luar biasa kaya dengan kosakata. Saudara, orang yang ahli pidato itu kan orang yang menguasai kosakata dan kata-kata dengan baik. Yesaya seperti itu. Karena ada penelitian dia menggunakan lebih dari 2186 kata-kata yang berbeda. Ya, bandingkan dengan Yeskiel yang hanya 1535, Yeremia 1653, hanya Mazmur yang lebih dari Yesaya yang menggunakan kosakata yang berbeda, yaitu 2170, itu kitab Mazmur. Tapi Yesaya itu 2186, sorry, malah lebih tinggi dari Mazmur sedikit ya. Enggak, ternyata Mazmur lebih rendah dari Yesaya. Nah, kemudian di dalam 2 Tawarik 32 ayat 32, Yesaya menulis juga biografi Raja Hizkia yang umurnya diperpanjang. Ingat, Hizkia itu sakit, lalu Tuhan tambahkan usianya 15 tahun. Nah, itu ada dalam pelayanan Nabi Yesaya yang dicatat dalam 2 Tawarik 32 ayat 32. Dan Yesaya itu masih hidup sampai tahun 681, dan saat ia menulis Raja Sanherib, dia masih mengalami dan menyaksikan kematian Raja Asyur, Sennacherib atau Sanherib ya, di dalam pasal 37 ayat 38. Dan yang terakhir, fakta mengenai Yesaya, Yesaya itu dipercaya menurut tradisi Yahudi, matinya itu digergaji menjadi 2, saudara. Ya, ini dicatat dalam Ibrani 11 ayat 37, saudara. Kalau saudara membaca Ibrani 11 ayat 37 ya, coba saya bacakan di sini ya. Di situ dicatatkan ada pahlawan-pahlawan iman. Nah, salah satunya itu di sana dinyatakan mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang dan seterusnya. Dan itu sebenarnya teolog sependapat mengacu kepada Nabi Yesaya. Jadi Yesaya waktu itu dikejar-kejar, dia bersembunyi di sebuah pohon besar, kayaknya pohonnya itu ada lobangnya gitu ya, akarnya besar sekali, dan mereka tahu Yesaya itu ada di situ. Lalu penduduk Yehuda pada saat itu menggergaji pohonnya, saudara. Dan di dalamnya ada Yesaya, karena itu Yesaya digergaji menjadi 2. Jadi saudara lihat, ternyata martir yang menyeritakan kebenaran bukan hanya terjadi hanya pada saat perjanjian baru. Para rasul juga mati martir, dan bahkan saat ini banyak orang yang juga yang dibunuh karena imannya. Tapi sejak dari perjanjian lama pun banyak sekali orang-orang yang sudah martir dan menderita demi berita dan kebenaran yang mereka sampaikan. Nah, itu kurang lebih features atau beberapa informasi penting mengenai kitab Yesaya. Lalu kita akan masuk ke bagian yang kedua. Siapa audiens atau penerima dari kitab Yesaya? Penerimanya tentunya adalah suku Yehuda atau kerajaan Yehuda dan penduduknya yang diperingatkan oleh Yesaya mengenai ritual kerohanian mereka yang kosong dan juga komitmen mereka terhadap Tuhan yang sudah ditinggalkan sehingga menyembah berhala-berhala. Ini yang menjadi audiens utama dari kitab Yesaya. Ya, saudara, Yesaya itu menyaksikan pada saat
suku Israel itu dibuang ke Asyur. Jadi dia ini salah satu saksi mata saat suku utara yang dibuang ke Asyur tahun 722 sebelum Tuhan Yesus. Ya. Tanggal penulisan, kapan Yesaya ditulis? Kurang lebih tahun 739 sampai tahun 686 sebelum Masehi. Ya, sebelum Tuhan Yesus. Jadi saudara bayangkan 700 tahun sebelumnya Yesus itu sudah dinubuatkan di kitab Yesaya bahwa akan lahir seorang Mesias yang akan disebut Immanuel. Luar biasa ya akurasi Alkitab ya. Saudara, kenapa kita percaya Alkitab selain mengubahkan hidup kita? Alkitab itu precise sekali dalam menubuatkan dan itu terjadi. Ya, ini beda dengan kitab-kitab lain yang kita kenal selama ini. Ya, jadi kita bersyukur memiliki Alkitab, itu membuktikan bahwa kitab itu firman Tuhan ya. Itu tanggal penulisan. Nah, lalu apa tujuan dari kitab Yesaya ditulis? Saya mencatat ada 2 purpose atau tujuan kenapa kitab Yesaya ditulis. Yang pertama, mengingatkan orang-orang sebangsanya untuk mengingat perjanjian setia dengan Tuhan. Artinya Yesaya call on his own generation to call for covenant faithfulness. Artinya ingat apa yang Tuhan janjikan kepadamu harus engkau lakukan dengan setia. Saudara, kalau kita bisa tidak setia dengan janji kita kepada manusia, mungkin kita bisa get away with it gitu, kita bisa menghindar. Tapi kalau dengan Tuhan nggak bisa, saudara. Saat kita berjanji dengan Tuhan, itu Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Ini contoh kecil misalnya dalam hal pernikahan ya. Pernikahan itu kan covenant, perjanjian. Saudara nggak bisa menyepelekan janji nikah saudara. Begitu saudara berjanji nikah, saudara komitmen untuk sehidup semati. Ya, artinya saudara siap untuk tetap bersama sekalipun tantangan mendera kehidupan rumah tangga kita. Gitu. Jadi itu covenant yang mesti kita lakukan. Nah, antara suami istri, dan itu Tuhan sendiri yang menyaksikannya. Karena itu kita mesti hati-hati. Bangsa Israel juga begitu. Dia udah tahu berjanji dengan Tuhan, tapi mereka seringkali melupakan Tuhan, seringkali tidak mengindahkan Tuhan, dan Tuhan tidak mau kita berlaku seperti itu tentunya ya. Oke, kemudian kita juga belajar dari kitab Yesaya. Yang kedua, tujuannya menulis untuk generasi masa depan yang akan dibuang. Nih kan Yesaya itu kan menubuatkan bahwa suatu hari mereka akan dibuang ke Babel untuk ketidaktaatan mereka. Tetapi Yesaya juga memberikan penghiburan kepada mereka bahwa Tuhan akan memulihkan, akan melakukan restorasi. Ya, mereka akan kembali, dan setelah itu ada future restoration yang berkatnya sampai kepada kita, di mana Mesias itu akan lahir, datang menjadi juru selamat bagi kita, mati menebus dosa kita. Ya, nah itu tujuan dari penulisan kitab Yesaya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kepada susunan dari kitab Yesaya. Susunan sederhana itu hanya dibagi 3 bagian. Yang pertama, pasal 1 sampai 35 itu berisi berita mengenai penghukuman Tuhan ya kepada bangsa-bangsa tertentu, terutama juga kepada bangsa Israel. Kemudian pasal 36 sampai 39 itu ada interval ya, dibilangnya historical parenthesis. Parenthesis itu satu jeda sebelum masuk ke bagian yang baru. Kalau dalam lagu itu disebut interlude, ya ada interlude. Biasanya kalau dalam lagu itu ada musik-musik tertentu yang cukup panjang, WL biasanya ngomong gitu, dan lalu kemudian mulai lagi section yang baru. Nah itu Yesaya mencatat kembali sejarah yang terjadi di bangsa Israel, termasuk bagaimana Hizkia yang memamerkan harta kekayaannya kepada Raja Babel, yang akhirnya menjadi bumerang bagi mereka karena Raja Babel tahu seluk-beluk kerajaan Yehuda, sehingga mereka dibuang ke Babilonia.
Lalu pasal 40 sampai 66 itu berbicara mengenai nubuatan, pemulihan dan berkat bagi umat Tuhan Yehuda. Itu komposisi secara ringkas ya dari kitab Yesaya. Jadi di dalam kitab Yesaya ini ada cycle yang berulang-ulang, yaitu dosa, lalu ada penghakiman, kemudian ada janji berkat. Ya, kalau saudara membaca kitab Yesaya, cycle itu terjadi berulang-ulang. Jadi ada cycle from guilt to blessing. Ya, harusnya cycle yang pertama dan kedua itu tidak perlu terjadi kalau umat Tuhan itu setia. Bukankah ini seringkali terjadi juga dalam kehidupan kita, ya kan? Berapa kali kita berbuat salah, kita berdosa, Tuhan disiplin kita, lalu setelah itu Tuhan pulihkan kita. Nah, daripada kita bonyok-bonyok kan lebih baik kita jangan melanggar perintah Tuhan gitu ya, sehingga berkat itu terus mengalir dalam hidup kita gitu. Lalu kalau saudara nanti membaca pasal 65 dan 66, di situ ada nubuatan mengenai kerajaan 1000 tahun damai yang akan terjadi di bumi ini, dan juga ada berita sukacita langit dan bumi baru yang akan kita nikmati bersama-sama sebagai tempat kediaman kita. Ya, nanti di langit dan bumi baru, hari tidak perlu takut ketinggian lagi. Karena di surga kita tinggal di takhta Tuhan yang sangat tinggi. Ya, Yerusalem baru, saudara. Karena nanti kita bulak-balik tuh antara Yerusalem baru dengan di dunia ini di masa tribulasi. Kita kan udah diubah tubuh kemuliaannya ya. Nanti kalau ada waktu kita belajar seri itu nanti yang nextnya mengenai eskatologi atau akhir zaman, saudara ya. Yang sekarang lagi hangat-hangatnya mengenai peperangan, saudara. Tapi nggak tahu kapan, mungkin tahun depan ya. Karena kita masih menyelesaikan banyak buku yang kita belum selesaikan sampai kitab Wahyu nanti. Oke. Yesaya ini mengcover sejarah yang cukup panjang ya. Kenapa? Karena pasal 14 Yesaya itu mencatat mengenai kejatuhan Lucifer atau iblis yang tadinya malaikat yang luar biasa di surga, pemuji penyembah, tapi karena kesombongannya dia jatuh. Jadi saudara bayangkan Yesaya kalau dilihat dari timeline, bukannya penulisannya, maksudnya jangka kurun waktunya itu cukup panjang, karena sejak dari iblis jatuh di surga dan dibuang ke bumi ya. Itu kita bisa baca nanti dalam pasal 14. Kemudian Yesaya juga mencatat pasal 7 mengenai lahirnya Mesias dari Virgin Mary. Dan pasal 53 tentunya kita belajar mengenai substitusi atau penggantian korban yang Yesus berikan bagi kita untuk menebus kita dari kutuk dosa. Ya, nah itu susunan sederhana, dan kalau saudara mau belajar susunan yang lebih komplit, ini bisa dilihat ya. Saya selalu pakai dari Insight for Living, pelayanan dari Chuck Swindoll. Dia membagi dalam 4 section yang tema keseluruhannya dari kitab Yesaya ini dia sebut sebagai The Justice and Mercy of God. Ya, section pertama 1-39 itu The Law and Judgment for Disobedient. Kemudian pasal 40-48 itu The Supremacy of the Lord. 49-53 The Servant of the Lord. 54-66 The Future Plan of the Lord. Ya, dari pasal 40-46 itu berbicara mengenai comfort, God's grace and deliverance promise, and hope atau pengharapan. Ya, jadi Tuhan kita itu bukan hanya Tuhan yang senang menghukum, tapi dia juga memberi pengharapan dan ingat akan janji setianya. Oke. Nah, ini kurang lebih yang susunan arrangement yang kalau sudah mau catat secara ringkas, dan mari kita coba lihat ya secara detail, secara garis besar saja. Ini saya ambil dari MacArthur Study Bible. Dia membagi dalam beberapa section. Ya, ini secara lebih detail lagi. Section yang pertama itu mengenai penghakiman ya, dari pasal 1 sampai pasal 35 ayat 10. Dan bagian pertama dari section pertama ini ada nubuatan mengenai Yehuda dan Yerusalem. Bagaimana Yehuda itu berbuat dosa, kemudian bagaimana Yehuda itu mengalami masalah dalam hal politik mereka yang bekerja sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan, dan Tuhan tidak senang akan hal itu. Itu dicatat dalam pasal 7 sampai 12. Lalu bagian yang B dari section yang pertama ini, ucapan-ucapan Yesaya mengenai penghakiman kepada bangsa-bangsa dan juga janji keselamatan.
Ya, di situ ada nubuatan untuk Babilonia dan Asyur, untuk Filistin, untuk Moab, Syria dan Israel, Ethiopia, Mesir, nubuatan untuk Babilonia lagi, Edom, Arabia, Yerusalem, dan Tirus. Itu bagian yang kedua ya, dari section yang pertama. Lalu bagian yang ketiga dari section yang pertama ini, Tuhan menjanjikan penebusan kepada Israel melalui penghakiman terhadap dunia ini. Ya, dibagi lagi menjadi beberapa hal. Pasal 24 ayat 1-23, God's devastation of the earth. Lalu ada lagu mengenai ucapan syukur untuk penebusan Tuhan. Ada lagu ucapan syukur yang kedua, dan bagaimana disiplin yang diberikan kepada Israel, dan juga prosperity yang Tuhan janjikan kepada mereka. Nah, itu bagian yang ketiga dari section pertama. Lalu bagian yang keempat dari section yang pertama, peringatan-peringatan kepada bangsa Israel mengenai persekutuan mereka dengan Mesir dari pasal 28 sampai pasal 35. Dan Tuhan sangat tidak senang dan mengucapkan banyak kutuk di situ ya. Woe to drunken politician, woe to religious formalists, woe to those who hide plans from God, dan seterusnya. Nah, itu bagian yang pertama ya, pasal 1 sampai pasal 35. Ya, jadi ini memang porsi kitab yang sangat besar sekali yang sebenarnya harusnya dibagi dalam 2 section kita belajar, tapi kita padatkan dalam section yang satu sesi saja hari ini, malam ini ya. Lalu section yang kedua, Romawi yang kedua, itu ada historical interlude, ada jeda atau transisi sebelum memasuki section yang baru, di mana Yesaya mencatat dari pasal 36 sampai 39 ayat 8, di mana Sanherib yang berusaha merebut Yerusalem dalam pasal 36. Kemudian di situ juga ada kisah Hizkia yang sakit, saudara ingat ya, itu ada dalam 2 Raja-Raja 20, 2 Tawarik 32, kemudian diperpanjang usianya 15 tahun. Kemudian ada juga kisah mengenai Babilonia ya, misi diplomatik Babilonia yang datang ke Yerusalem mau untuk mendekati Raja Hizkia. Hizkia buka-bukaan terhadap kerajaannya, tapi malah jadi bumerang. Itu kita udah belajar dalam kitab 2 Raja-Raja beberapa waktu yang lalu. Dan bagian yang terakhir, section yang terakhir itu yaitu berita keselamatan, salvation. Bukan hanya keselamatan Mesias akan lahir, tapi juga janji akan pemulihan langit dan bumi yang kita diami ini, yaitu langit dan bumi baru. Ya, di situ dibagi menjadi deliverance from captivity, suffering of the servant of the Lord. Nah, ini yang saya bilang the gospel in the Old Testament, di mana dalam pasal 53, 52 sampai 53 itu sampai 54 ya, digambarkan bagaimana Mesias akan menderita, memulihkan umat Israel dan kita semua yang hidup di perjanjian baru. Dan yang terakhir dari pasal 58 sampai 66 ada future glory of God's people, bukan hanya untuk Israel, tapi juga untuk saudara dan saya. Masa depan kita di dalam Tuhan itu luar biasa berkelimpahan. Ya, semua penderitaan dan kesulitan yang kita hadapi di dunia ini itu terbatas adanya. Ya, kita akan menikmati segala yang baik di surga kekal. Saudara, waktu saya minggu lalu ke New Zealand itu saya melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa, saudara ya. Saya kan selama ini cuma lihat-lihat di kalender ya. Pegunungan indah, salju, ada lake-nya. Begitu saya masuk ke daerah Lake Tekapo sampai Queenstown nyetir, luar biasa itu pemandangan, saudara ya. Saya sempat, minggu lalu saya sempat bilang di gereja, saya sempat kecewa juga waktu saya jalan dari Christchurch menuju Lake Tekapo. Ini mah sama kayak Australia ini ya, datar-datar aja gitu. Tapi begitu masuk ke Lake Tekapo terus sampai Queenstown, luar biasa indah, saudara. Saudara, nyetir tuh enak di New Zealand ya, nyetir di tengah-tengah gunung kiri kanannya yang terbentang begitu gagah gitu ya, saudara. Dan itu semua nggak ada bandingannya dengan langit dan bumi baru yang akan kita diami nanti. Kita saja di dunia ini udah amazed dengan kebesaran Tuhan, apalagi nanti saat Yesaya mencatat kita akan berdiam di langit dan bumi baru.
Juga kitab Wahyu mencatat, dan itu tempat kediaman kita semua. Luar biasa ya. Karena itu jangan pernah putus harap dalam hidup ini, karena masa depan kita di dalam Tuhan cerah luar biasa. Oke, nah itulah isi dari kitab Yesaya. Kita akan melihat beberapa highlight dari ayat-ayat kunci yang ada di Yesaya. Kita lihat yang pertama, Yesaya 6 ayat 8. Coba Grace bacakan Yesaya 6 ayat 8. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Amin. Nah, ini pertama kali Tuhan memberikan visi kepada Yesaya. Ingat ya, Yesaya dibawa ke surga melihat makhluk yang luar biasa di surga, malaikat. Dan waktu itu Yesaya sampai merasa nggak layak. Dia berkata, kudus, kudus, kudus Tuhan, sebab aku ini orang yang najis bibir gitu. Lalu dia mendengar suara, siapa yang akan utus? Yesaya bilang, aku Tuhan, utuslah aku. Ini kan kebalikan dengan kita ya. Kalau kita diperintahkan oleh Tuhan, kamu pergi ke sana. Iya, lalu kita jawab, ini aku Tuhan, utuslah dia. Kita nggak mau diutus sama Tuhan, kita pilih ya, dan tunjuk orang lain dibanding kita. Dan saya respon terhadap panggilan Tuhan, dan dia lakukan dengan setia. Kita belajar dalam hal ini ya, kalau Tuhan sudah tetapkan kita untuk pelayanan tertentu, mari lakukan dengan setia. Jangan lihat manusia, jangan lihat pemimpin manusia, teman, siapapun juga keluarga bisa mengecewakan kita. Tapi lihat Tuhan saja yang sudah memanggil kita, setia dengan panggilan kita, apapun yang terjadi. Ayat yang kedua, tolong Pak Ade dibacakan Yesaya 7:14. Yesaya 7:14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Amin. Nah, ayat ini saudara tentunya seringkali dikutip dalam banyak perayaan Natal, dan ini sudah dinubuatkan dan sudah digenapi. Ini dinubuatkan 700 tahun sebelum Yesus lahir. Ya, dan kita bersyukur ini sudah terjadi pada masa kita. Ya, itu sebenarnya kan pasal ini kan muncul ada berita Aram akan menyerang Yehuda. Ya, dan di tengah-tengah kekelaman itu Tuhan justru memberikan nubuat bahwa seorang Mesias akan lahir. Saudara, pada saat Nabi di Perjanjian Lama bernubuat, biasanya tuh mereka nggak punya timeline, saudara. Kita sekarang kan ngertinya karena kita udah punya kitab yang komplit dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi waktu mereka bernubuat itu penghukuman sama berkat di masa depan dijadikan satu tuh, ya. Karena itu kita bersyukur kalau kita sudah memiliki kanon Alkitab secara lengkap, jadi kita ngerti gitu. Ya kan, kadang-kadang ya saya bernubuat mengenai janji berkat Mesias lahir, tapi Mesias mati lalu dia datang kembali jadi satu. Sedangkan kita sekarang ngertinya ternyata Yesus mati, lahir mati, naik ke surga, ternyata ada gap sampai lebih dari 2000 tahun sekarang. Dia belum datang kembali. Tapi kalau di Perjanjian Lama itu bernubuat mereka jadikan satu antara kedatangan pertama dengan kedatangan kedua. Karena mereka hanya menulis sesuai apa yang Tuhan kasih. Nah, begitu pewahyuan itu secara progresif digenapi perlahan-lahan, kita bisa mengerti, oh ternyata memang ada jeda. Jadi sebenarnya jangan confuse ya kalau melihat nubuatan-nubuatan seperti itu. Kemudian yang berikutnya, tolong Hari dibacakan Yesaya 9 ayat 6. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Amin. Ya, ini juga sekali lagi dipakai dalam banyak perayaan Natal. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, tentunya ini mengacu kepada Yesus. Dan saudara kalau mau dikhotbahin, ini at least satu khotbah sendiri. Ya, namanya disebut, ini julukan ya, gelar. Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, El Gibor. Lalu Bapa yang kekal. Please jangan misunderstand ya, Yesus dan Bapa itu pribadi yang berbeda tapi satu.
Ya, jadi Bapa yang kekal di sini bukan berarti Yesus itu Bapa, karena orang-orang oneness yang tidak mengerti doktrin itu tunggal dengan baik, mereka menyatakan tuh, lihat, Bapa sama Yesus satu kan, sama kan? Enggak, bukan saudara. Maksudnya Bapa yang kekal ini bukannya Bapa yang kita kenal dalam pribadi tunggal. Ini maksudnya Bapa kekekalan, the eternal Father. Ya, artinya Yesus sudah ada dari kekal, bukannya Bapa yang kita kenal dalam pribadi tunggal ya. Lalu Prince of Peace, Raja Damai, kita tahu di dalam Yohanes 14 ayat 27 kalau nggak salah, Yesus bilang, damai sejahtera aku berikan kepadamu, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu. Yesuslah damai sejahtera sejati kita. Nah, itu ayat-ayat kunci yang saudara perlu mengerti di Yesaya. Kemudian Yesaya 14 ayat 12-13, tolong Hani dibacakan. Kok Dedek, Ya. itu ayat yang sebelumnya, kenapa kalau yang English versionnya kok will be born ya? Sementara kalau Indonesianya kok udah pas. Indonesianya, for a child will be born. Kalau Indonesianya seorang anak telah lahir. Lahir. Iya benar. Iya. Akan lahir kalau yang Inggrisnya. Itu kenapa kok? Kalau menurut ini ya, di dalam Alkitab itu kadang-kadang peristiwa yang pasti terjadi itu ditulis dalam bentuk perfect past tense gitu loh. Past tense-nya udah pasti terjadi gitu. Jadi ini bukan hanya sekedar nubuatan yang bisa jadi, bisa enggak gitu. Makanya mungkin Lembaga Alkitab Indonesia melihat ke sana sehingga dia menerjemahkan telah lahir untuk kita. Gitu. Ya, karena mungkin bahasa aslinya memberikan indikasi seorang anak sudah pasti lahir nantinya gitu. Ya. Ini mirip dengan di Roma pasal 8 kalau saya nggak salah ya. Kita ini kan udah justified, kita itu dibenarkan, tapi kita juga kita itu glorified. Nah, glorified itu kan pemuliaan itu yang kita udah belajar dalam seri pertama kan terjadi di masa depan. Tapi itu satu event yang pasti akan terjadi dan sudah diklaim terjadi gitu. Ya. Nah, jadi mungkin itu ya argumen yang kita bisa berikan gitu. Ya, jadi son will be given itu suatu kepastian yang akan terjadi itu. Ya, coba saya lagi coba lihat di dalam terjemahan yang lain apakah memberikan indikasi. Ini kan New American Standard Bible ya. Coba saya lihat dalam terjemahan lain ya. Bentar. 9 ayat 6 ya. 9 ayat 6. Ayat 5 ya. Kalau di King James, for unto us a child is born. Nah, nggak ada will be-nya. Kalau di King James, for unto us a child is born, unto us a son is given. Ya, jadi nggak ada will be-nya gitu. Jadi memang ini bervariasi ya. Kemudian di Net Bible berkata a child has been born. Nah, kan jadi ternyata Indonesia menerjemahkan telah itu punya dasar gitu ya. For a child has been born, artinya past tense yang udah terjadi, selesai terjadi ya, gitu. Lalu NIV, for to us a child is born, ya kan? Jadi lebih majority seperti Indonesia. Sedangkan New American Standard Bible menyatakan will be born, ya. Oke? Baik. 14, Hani tolong bacakan. Ya, Yesaya 14 ayat 12-13. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Ya, thank you. Ini tentunya mengenai peristiwa kejatuhan dari iblis ya, yang kita tahu sekarang menggoda kita. Oke, ini tentunya satu hal yang panjang untuk dibicarakan,
Kalau Tuhan kehendaki, ini akan jadi salah satu topik kita nanti in the future. Ya, kita bisa belajar mengenai demonologi, demonologi, ya, pengetahuan mengenai iblis dan roh-roh jahatnya, ya. Jadi kita keep saja ini dulu untuk future explanation, ya. Lalu kemudian Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Iren tolong bacakan. Yesaya 53 ayat 5 sampai 6. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Amin. Wah, luar biasa ya. Ini menggambarkan penderitaan Yesus yang sudah digenapi tentunya. Kita bersyukur Alkitab begitu tepat memprediksi dan kita dapat benefit dari korban Kristus, ya. Makanya tadi saya sebutkan ini the gospel, the first gospel in the Old Testament, ya. Proto Evangelium, proto itu kan benih cikal bakal Injil di Perjanjian Lama. Oke, lalu ayat yang terakhir yang kita bisa lihat sebagai highlight saja, Yesaya 65 ayat 25, tolong Novi dibacakan. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Amin. Oke. Nah, ini nubuatan untuk apa yang terjadi di kerajaan 1000 tahun, di mana serigala dan anak domba bisa duduk secara berdampingan, makan rumput bersama-sama. Sekarang jangan coba-coba, saudara, ya, mendekat domba itu diserang berbagai macam binatang buas karena dia binatang yang lemah, saudara, yang nggak bisa membela diri. Dan ini akan terjadi di kerajaan 1000 tahun. Tuhan akan pulihkan sehingga situasinya menjadi berbeda, tidak sama seperti pada masa sekarang ini. Oke, ya itulah beberapa highlight ayat yang penting. Sekarang kita lihat ke second last section yang kita pelajari malam ini mengenai foreshadowing atau bayangan apa yang kita bisa ambil dari perjanjian lama, khususnya di kitab Yesaya, dan digenapi di perjanjian baru. Tentunya tentang nubuatan-nubuatan mengenai Yesus, salah satunya yang ada dalam pasal 53 yang tadi kita sudah baca, ya, di mana Mesias lahir, menderita, lalu menebus dosa-dosa kita. Nah, saudara, the suffering servant atau the suffering Messiah inilah yang di-misunderstood oleh banyak orang di perjanjian baru, khususnya para orang Farisi, ahli-ahli Taurat, ahli agama, yang mereka berpikir Mesias itu akan datang lalu mendirikan kerajaan yang besar, mengalahkan Romawi pada saat itu. Mereka tidak setuju Mesias itu harus menderita. Makanya saya sudah sebut, ya, beberapa kali, bagi orang-orang Yahudi, Yesaya 53 ini disobek, cedera halamannya disobek karena mereka nggak mau kebenaran ini mereka terima, gitu, ya. Tapi bagi kita tentunya ini satu nubuatan yang sudah tergenapi dan kita bersyukur karena kita dapat benefit dari korban Kristus ini. Yesuslah yang menderita, dianiaya, itu digenapi dalam Lukas 13:34, Yohanes 1. Lalu dia itu stricken by God, dia dipukul oleh Tuhan, Matius 26 ayat 40, Matius 27 ayat 46. Dia ditikam karena pelanggaran kita, Yohanes 19:34, 1 Petrus 2 ayat 24. Dan dia melakukan ini untuk membayar dosa saudara dan saya, sehingga kita bisa disebut anak-anak Tuhan dan menyembah dia sebagai Tuhan yang benar. Oke, dan yang terakhir kita akan tutup dengan aplikasi apa yang bisa kita ambil saat kita belajar dari kitab Yesaya. Ya, sekali lagi pengetahuan yang kita sudah baca harus memimpin kepada perubahan hidup dari pelajaran yang kita ambil. Paling tidak ada 5 hal yang kita bisa pelajari dari kitab Yesaya. Pertama,
kuasa doa, karena di kitab Yesaya dicatat banyak sekali mengenai doa di pasal 62, 64, 33 dan seterusnya. Saudara dan saya mesti tetap berdoa sekalipun mungkin saudara belum melihat jawaban, karena di dalam doa ada kuasa, ya. Kemudian yang berikutnya mengenai bahaya kesombongan. Ini kita belajar dari Raja Hizkia yang memamerkan kerajaannya kepada Babilonia, malah menjadi bumerang. Saudara, hati-hati dengan bahaya kesombongan. Kita bisa sombong dengan pengetahuan kita bisa sombong dengan pengalaman kita bisa sombong dengan materi yang kita punya. Karena itu hati-hati biar kita tidak terjerat dengan dosa ini seperti Raja Hizkia. Yang ketiga, kita belajar melihat kebesaran Tuhan di dalam pasal 40 di dalam Yesaya. Di sana dikatakan bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang besar. Ya, kalau saudara membaca pasal 10 ini, saudara melihat bagaimana Tuhan kita itu melampaui segala-galanya, termasuk melebihi ciptaannya. Dan yang keempat, pelajaran kita bahwa di dalam Yesaya kita melihat pesan atau berita keselamatan yang perlu saudara dan saya share kepada orang lain. Jangan hanya terima good news ini untuk diri kita sendiri, bagikan kepada orang lain. Sebisa mungkin saudara cerita mengenai Yesus, cerita mengenai kesaksian hidup saudara yang Tuhan udah ubahkan sehingga orang lain diselamatkan. Ya, dan yang kelima, kita bisa belajar tema utama dalam Yesaya adalah who you are going to trust. Siapa yang saudara percaya? Siapa tempat apa dan siapa tempat kita bersandar? Apakah kita bersandar kepada kekuatan kita, kemampuan kita, orang lain, orang tua kita, negara, pendeta, atau siapa? Hari ini di dalam kitab Yesaya kita belajar dari bangsa Israel yang bersandar kepada kekuatan asing. Ya, seringkali mereka membuat alliance atau kerjasama dengan Mesir, dengan negara-negara lain, Asyur, malah jadi bumerang untuk mereka. Mereka tidak bersandar kepada Tuhan yang sanggup melepaskan mereka. Nah, hari ini kita belajar agar kita tetap meletakkan trust kita, sandaran kita kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, kita percaya saat kita bersandar kepada Tuhan, Dia akan menjadi tempat perlindungan kita yang teguh. Nah, itulah pelajaran kita untuk kitab Yesaya pada hari ini. Saya berharap saudara diberkati dan mengambil banyak manfaat mengenai pelajaran ini malam ini. Oke? Baik, kalau ada pertanyaan atau komentar yang mau disampaikan, silakan. Cuma itu aja sih, Iko. Dari tadi tuh kayaknya judulnya, headingsnya tuh pengkhotbah, tapi kenapa kita tuh Yesaya apa pengkhotbah sih sebenarnya? Gimana Ya, maksudnya? Coba deh, Kode deh, itu deh, slide yang terakhir deh. Slide yang terakhir yang mana? Yang terakhir banget, yang barusan Kode ditunjukin, yang summary itu loh, 3 itu. Practical? Iya, bentar ya. Ini yang ini? Tunggu, belum. Dalam kitab pengkhotbah ya? Iya. Oh, sorry. Jadi salah. semua Ya. slide itu pengkhotbah kok. Oh iya, saya salah. Iya. Belum hapus ya, sorry. Ini kan karena saya pakai template dari yang sebelum-sebelumnya. Nah iya, kadang-kadang tuh saya lupa. Iya tuh ya, summary kita pengkhotbah. Jadi headingsnya tuh pengkhotbah, tapi isinya ya. Iya, sorry ya. Maksudnya ya saya ya, karena kita kan kemarin pelajaran sebelumnya nanti saya akan ganti nanti. Ya, thank you Ren. Iya. Good. Oke. Ya. Nanti Banyak lagi kok. Itu apa namanya kan dari tadi Ethiopia itu kan disebutin ya. Udah gitu ada juga di ayat Alkitab yang sida Ethiopia. Tuh kayaknya tuh zamannya Tuhan Yesus, apa sebelum Tuhan Yesus lahir tuh kayaknya Ethiopia tuh negara yang bagus ya gitu ya. Kan sekarang negara yang amat miskin gitu. Jadi wah, saya bingung aja, maksudnya sebenarnya ini Ethiopia negara yang sama tuh atau ada negara lain sih? Iya, negara yang sama sih itu. Jadi memang kayaknya
once upon a time Ethiopia itu adalah negara yang cukup baik di dalam sejarah Alkitab kelihatannya gitu ya. Makanya dia disebut beberapa kali di dalam Alkitab. Bahkan ada yang menduga tabut perjanjian itu ada di dalam di negara Ethiopia gitu. Benar apa gitu? Saya nggak tahu gitu. Dan ini ya Ethiopia ini menjadi cikal bakal gereja ortodoks gitu ya. Makanya ada disebutan sebagai Ethiopian Orthodox yang nanti berkembang menjadi Coptic Orthodox gitu ya. Yang kita tahu itu adalah berasal dari Mesir. Jadi ini salah satu negara Afrika yang cukup terpandang pada awalnya. Tapi I don't know, for some reason mereka menjadi negara yang nggak baik saat ini gitu ya. Ya seperti itu. Jadi memang ada bangsa-bangsa yang di dalam Alkitab itu tadinya bangsa yang besar, nggak usah jauh-jauh. Mesir juga kan gitu. Tadinya kan bangsa yang demikian besar, tapi sekarang coba lihat miskinnya juga luar biasa itu. Ya, Ethiopia itu kadang di dalam Alkitab di refer dalam bahasa dengan nama Kush ya. Kalau saudara lihat di Kejadian 2 ayat 13 itu disebut tuh ada bangsa di Kush itu katanya kemungkinan besar nenek moyang dari Ethiopia. Saya nggak tahu apakah dulunya mereka itu kulit putih sekarang jadi kulit hitam karena iklim dan sebagainya, kan ada perubahan itu ya. Yang pasti Ethiopia tadinya negara yang baik gitu ya. Mirip seperti Mesir lah gitu kurang lebih. Oke. Ya, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, saudara, saya berharap seminggu depan saudara bisa mulai baca-baca kitab Yeremia dan kitab Ratapan, karena kita akan belajar 2 kitab itu minggu depan. Yeremia juga seru juga, saudara ya, karena dia juga nabi yang bernubuat untuk Yehuda bahwa pembuangan ke Babilonia itu akan terjadi. Dan Yeremia menubuatkan mereka akan dibuang selama 70 tahun dan itu terjadi ya. Oke, itu saja pelajaran kita malam ini. Thank you buat waktunya. Saya berharap saudara terus tetap setia ya mengikuti Bible study ini. Yuk kita Firman-Mu pelita bagi kakiku.